Jadi, guys, kita semua tahu korupsi itu kayak sudah jadi budaya di Indonesia, ya kan? Ibaratnya, ada ketidakadilan yang mencolok antara pejabat sama masyarakat, kayak jarak antara planet Mars sama bumi. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana hukum itu kadang-kadang lebih mirip lelucon daripada sebuah pelajaran. Dan ketika kita lihat pelanggaran hukum, itu seperti nonton film komedi. Pejabat korup biasanya dihukum ringan, sementara yang melanggar sepele dapat hukuman yang seberat gajah. Ini bikin kita semua sudah tidak percaya lagi sama sistem keadilan. Kayak, ya ampun, biar apa ya? Ngomongin budaya korupsi, ini bukan cuma di pemerintahan, loh. Tapi juga nyelip ke masyarakat kecil. Praktik uang serangan fajar, itu udah kayak nyelipin uang jajan di kantong. Ya, semua orang terima, dan menjadikan korupsi kayak hal yang biasa. Wah, ini sih udah di luar batas. Dan jangan lupa, nilai agama sering dipakai sebagai topeng untuk menutupi tindakan tidak etis. Kayak superhero yang pakai kostum, tapi malah jahat. Ini bikin generasi kita mikir, korupsi itu biasa. Parah, kan? Mending jadi superhero beneran deh. Sekarang, kita lihat bagaimana ketidaksopanan di dunia maya dan nyata semakin parah. Kayak ketika kamu lihat orang makan sambil ngomong, rasanya pengen kamu ambil sendok itu dan tutup mulutnya. Ini menunjukkan bahwa kita butuh kelas kesopanan, dong. Nah, sosial media makin memperparah suasana. Dengan anonimitasnya, orang jadi berani berperilaku kasar tanpa peduli akibatnya. Ini kayak memberi anak kecil pisau tajam, hasilnya pasti berantakan. Lingkungan jadi nggak sehat, dan kita semua jadi stres. Mendingan nonton kucing lucu. Terus, fenomena konten dewasa di media sosial? Itu bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Norma sosial dan agama seolah terlihat semakin kabur. Ini lebih dari sekadar krisis moral, guys. Ini udah kayak pengumuman, kita butuh Superman untuk menyelamatkan ini. Media sosial, yang seharusnya jadi tempat buat berekspresi, malah jadi ajang penyebaran konten negatif. Konten-konten yang vulgar dan merusak moral, kayak nonton film horor tanpa popcorn. Kita semua butuh detox dari hal-hal itu, cepat-cepat. Dan penggunaan identitas keagamaan dalam konten negatif, itu sudah kayak berpromosi di tempat yang salah. Ini tanda bahwa banyak orang lebih mementingkan popularitas daripada menjaga moral. Kita butuh influencer yang benar-benar bisa jadi panutan. Jangan lupa juga, judi online makin marak. Ini menciptakan pasar yang subur buat situs ilegal dan tantangan bagi integritas masyarakat. Kayak main petak umpet, yang satu udah terjun bebas, sementara yang lain masih bersembunyi di balik pohon. Ini malah bikin kita semakin percaya diri buat main judi. Dan ketika pejabat terjun ke judi online, itu benar-benar bikin kita ngakak. Korupsi moral itu tidak mengenal batas jabatan, kayak bintang film yang tiba-tiba jadi politisi. Kita semua jadi ingat betapa pentingnya integritas dalam masyarakat. Judi online ini nyasar ke orang-orang rentan, terutama yang lagi menghadapi tekanan ekonomi. Mereka jadi mudah terjebak, dan ujung-ujungnya malah bisa menghancurkan hidup mereka. Ini jelas tanda bahwa kita perlu lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan moral. Maka, kemunculan tokoh agama yang seringkali tidak mencerminkan ajaran agama, itu bisa bikin kita semua geleng-geleng. Kadang mereka terlibat dalam kontroversi yang bikin kepercayaan masyarakat justru terkikis. Haduh, ini sih harus ada workshop bagaimana menjadi tokoh agama yang baik. Agama seharusnya jadi panduan hidup yang menekankan kedamaian dan tanggung jawab. Tapi ya, banyak yang lebih fokus pada simbol dan status sosial. Kita butuh orang-orang yang bisa jadi contoh, bukan sekadar bintang reality show. Tanpa introspeksi, kita nggak akan bisa memperbaiki diri dan lingkungan sekitar. Jadi, siapkan cermin dan mulailah bercermin.